pimpinan Sesko TNI beserta keluarga besar Sesko TNI mengucapkan Dirgahayu ke-79 TNI Angkatan Laut. Dengan semangat Jalas Viva Jayamahe, TNI AL siap mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Aku cinta laut. Sesko TNI, Center of Excellence, dengan moto Tegak Amalkan Sabta Marga. Sesko TNI Media Center kembali hadir bersama saya, Kiva, akan menghantarkan edisi spesial ke-36 kali ini. Yang diawali dengan latihan Posko OMSP Wirajaya Pasis Dikrek ke-52 Sesko TNI, diselenggarakan oleh Sesko TNI dengan tema Kogab Wilhan 3 melaksanakan operasi secara terpadu dalam status tertib sipil untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata di wilayah Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Saksikan berita selengkapnya sesaat lagi. Komandan Sesko TNI selaku pimpinan umum latihan pada latihan Posko 1 Operasi Militer Selain Perang Wirajaya Pasis Dikrek 52 Sesko TNI tahun 2024, didampingi pejabat utama Sesko TNI, menerima pejabat dari kementerian lembaga dan pejabat Mabes TNI bertempat di gedung VIP Sudirman Sesko TNI. Sebagai lembaga pengembangan tertinggi di lingkungan TNI, Sesko TNI menggelar latihan Posko 1 Operasi Militer Selain Perang Wirajaya yang berfokus pada pelaksanaan operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata OPM di wilayah Papua yang melibatkan Pasis Dikrek ke-52, kementerian, dan lembaga. Latihan Wirajaya diawali dengan Direktif Panglima TNI. Dalam latihan ini disampaikan oleh Dirdik Sesko TNI, Brigjen TNI Pramungkas Agus SIPM MH. Laporan situasi terkini atau perkembangan lingkungan strategis dipaparkan oleh Asintel, sedangkan dislokasi satuan TNI dan kekuatannya dipaparkan oleh Asop Panglima TNI. Acara juga dihadiri langsung oleh Komandan Sesko TNI dan pejabat terkait. Latihan Posko 1 Wirajaya dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 9 sampai dengan 13 September 2024, bertempat di Gedung Rinca dan Gedung Nipah Sesko TNI. Latihan hari pertama dengan puncak agenda menganalisa keputusan CB terbaik. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang diskusi Kogas Gapat B di Gedung Rinca. Nah, mari kita kunjungi salah satu ruang diskusinya. Yuk, sebelah sini. Halo, selamat siang. Wow, ini ada para pasis yang sedang beristirahat dan wow, ini menarik sekali ya. Ada siswa dari luar negeri. Halo. Halo. Can you speak bahasa? Bisa sedikit tapi masih belajar. Oh, baik. So I can speak in bahasa, oke? Silakan, boleh. Oke, yuk kita tanya-tanya pemirsa. So, ini gimana nih ya sejauh ini diskusinya dan boleh mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Siap, nama saya Dev Asep dari Australia. Saya di sini sebagai siswa Pasis negara sahabat dari Australia. Oh, baik. Dari diskusinya sendiri, negara Australia dengan Indonesia terkait permasalahan yang diangkat, itu sejauh ini seperti apa diskusinya? Ya, cukup lancar dengan rekan-rekanku karena saya punya doktrin dan doktrin dan Joint Military Appreciation Process, prinsip-prinsip dari Australia, campur dengan doktrin dan cara bertindak di Indonesia juga, jadi menyimbangi dua-duanya, ngobrol, oke, mungkin pilih ini yang lebih cocok untuk operasi ini. Mungkin dari doktrin Indonesia lebih cocok untuk operasi ini. Jadi kalau kami bisa kerjasama lebih dalam dan lebih baik, mungkin pinjam sedikit dari Australia, pinjam sedikit dari Indonesia, kerjasama, outcome-nya hebatlah. Oke, baik. Jadi sejauh ini bisa diselaraskan ya? Siap, betul. Oke, baik. Dan ada kesulitan nggak ketika diskusi sedang berjalan? Pasti selalu ada kesulitan dan ada persoalan yang cukup susah. Tapi sampai saat ini kami sudah menemukan kalau kami kerjasama,
semua persoalan itu bisa diatasi dengan berkompakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Asep, I can Ya. call you Asep? Asep. Oh, oke. Kang Asep, ya. Kang Asep, oke. Baik pemirsa, terima kasih banyak izin kami. Hatur nuhun. Wow, karena kita lagi di Bandung ya pemirsa. Terima kasih, kami izin untuk ke ruangan sebelah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pasis dari India. Hello, Mister. Hello, I'm Colonel Puneet from the Indian Army Okay. and presently attending the CESCO TNI course here. That's the 52nd batch. Okay, so what you got division in here? Yeah, currently I'm performing the appointment of Assistant Territorial as part of this war game, which is based on the theme of separatism in Papua. Okay, so how it's going, the discussion about the separatist going and how you can adopt from your country, India, and with Indonesia. Is it, it can be collab or something? Yeah, firstly, I think it's a very unique concept that this is for the first time that a war game which is based on separatism is being debated and discussed here in open in Indonesia. And frankly speaking, Indonesia can actually pick up a lot of things from India because back in India we also deal with these issues of insurgency and separatism. And India, by virtue of its experience of about 3 to 4 decades, possesses many institutes, reputed institutes like the Counterinsurgency Jungle Warfare School, which can share inputs of how to fight the guerrilla insurgency as you're dealing with in Papua. Just to add on, the winning hearts and minds of the people is a very important aspect of fighting such an insurgency, and we have been doing that successfully for the last about 3 decades. We can in fact look at now a new strategy, which is the Iron Fist in a Velvet Glove, which is a twin prong approach, wherein you deal with the insurgents based on hard intelligence, and at the same time you adopt soft diplomacy, keeping the people's concern in mind and winning these hearts and minds. Okay, so the discussions went good, and how your discussion with your partner maybe, is it hard or they can implement your system? Yeah, of course. It's been a good collaborative discussion here, and there are a lot of things that I have picked up from Indonesia, and I'm sanguine that we will be able to deal with this problem of separatism in a better manner. Okay, thank you so much, Mister. So good luck for your next discussion. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Ya, saya Colonel Kenneth dari Singapura, AD Singapura. Sekarang di Kogas Gapat C sebagai paset. Ya. Baik, sejauh ini proses diskusinya sendiri menurut Kenneth Lee itu seperti apa? Diskusi menarik, saya bisa ikutlah diskusi dan senang bisa bantu teman-teman saya di latihan dalam latihan ini. Ya. Iya. Baik, apakah ada kesulitannya sendiri dalam proses diskusi, terutama kan ini dari Singapura? Pasti ada kesulitan karena PPKM di Singapura beda dengan PPKM di sini, tapi umum sama lah, boleh ikut dan boleh berkontribusi juga. Ya. Oke, baik. Jadi penyelarasan satu sama lain dan juga mengadopsi satu sama lain. Ya, semua ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Pada hari yang sama, Inspektur Sesko TNI, Brigjen TNI Ahmad Solihin M. Han, memimpin acara entry meeting dalam rangka current audit program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Sesko TNI tahun 2024 bertempat di ruang rapat Ditdik Sesko TNI. Acara juga dihadiri oleh para pejabat terkait. Untuk mengasah kemampuan menembak, komandan didampingi para pejabat utama Sesko TNI melaksanakan latihan olahraga menembak, bertempat di lapangan tembak wetar Sesko TNI. Latihan rutin tersebut juga dimaksudkan untuk menghadapi event perlombaan menembak di lingkungan TNI. Wakil Komandan Sesko TNI, Mayor Jenderal TNI Budi Eko Mulyono SOS MM, memimpin rapat kesiapan seleksi pendidikan reguler Sesko TNI ke-53 tahun anggaran 2025 bertempat di ruang rapat pimpinan Gedung Sudirman Sesko TNI. Rapat dihadiri oleh perwira menengah Sesko TNI yang ditunjuk sebagai tim seleksi oleh lembaga.
Pimpinan Umum Latihan meninjau latihan Posko 1 Operasi Militer Selain Perang Wirajaya, didampingi oleh Wakil Pimpinan Umum Latihan, Kementerian, Direktur Latihan, dan penyelenggara latihan lainnya. Komandan Sesko TNI meninjau Posko Kogab Wilhan 3 dan Kogas Gapad yang dipusatkan di Gedung Rinca dan Nipah. Pada kesempatan tersebut juga dibahas beberapa poin penting guna kesempurnaan latihan yang dihasilkan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2024 Masehi, keluarga besar Sesko TNI menghadirkan penceramah Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG, dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bertempat di Masjid Janatul Ma'wa Sesko TNI. Acara dihadiri oleh Komandan Sesko TNI, para pejabat utama, dan seluruh keluarga besar Sesko TNI. Diawali dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Rizwan. Dilanjutkan dengan sambutan Komandan Sesko TNI, beliau menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang akan memberikan tausiah kepada keluarga besar Sesko TNI. Pada acara inti, penceramah menyampaikan bahwasanya sebagai insan manusia harus memperbanyak rasa syukur agar dapat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga tutur kata yang baik dan berbobot serta dapat menahan emosi. Hal ini sejalan dengan tema peringatan yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan personil TNI yang religius. Bertempat di Gedung Geraha Widya Adibrata, Pimpinan Umum Latihan dan pejabat latihan Posko 1 Operasi Militer Selain Perang Wirajaya menerima paparan sinkronisasi keputusan dan konsep umum operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 3 dan Kogas Gapad. Dalam paparannya, Kogab Wilhan memaparkan tentang konsep umum operasi pada tingkat strategis, sedangkan Kogas Gapad memaparkan tabda level operasional. Penanggap dalam hal ini Komando Latihan Lat Posko memberikan masukan guna kesempurnaan produk yang dihasilkan sebelum pelaksanaan tactical floor game. Komandan Sesko TNI menerima kunjungan Kepala Psikologi TNI, Marsikal Muda TNI Dr. Andasri Hastuti Handayani MSIPSI. Kunjungan yang dilaksanakan merupakan ajang silaturahmi sekaligus perkenalan atas jabatan yang diterima. Kunjungan diakhiri dengan pemberian plakat oleh Komandan Sesko TNI. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan Tactical Floor Game Sesko TNI Bandung, Jawa Barat. Bisa dilihat di belakang saya saat ini, di mana nantinya hasil dari diskusi yang kemarin telah didiskusikan, hasil diskusi operasi yang sudah disusun akan diaplikasikan di ruangan ini secara perinci, hari per hari H dan jam per jam J. Mari kita lihat bersama-sama seperti apa Tactical Floor Game dari latihan gabungan ini. Uji RO melalui mekanisme Tactical Floor Game yang dilaksanakan di Pusat Olah Yuda Sesko TNI merupakan langkah akhir sebelum naskah RO ditandatangani oleh Pangkogab Wilhan maupun Pangkogas Gapad. Kegiatan uji RO untuk meyakinkan tugas-tugas Kogas Gapad sinkron dengan tugas Kogab Wilhan yang bertujuan untuk melaksanakan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua serta sejalan dengan program-program kementerian dan lembaga. Kogab Wilhan dan Kogas Gapad menjelaskan strategi operasi yang dilaksanakan dalam menghadapi gerakan separatis OPM. Pada kesempatan tersebut juga, pimpinan umum latihan dan jajaran komando latihan serta kementerian dan lembaga menyaksikan jalannya operasi. Pada kesempatan tersebut, penanggap juga memberikan saran masukan terkait rencana operasi untuk kesempurnaan produk yang nantinya dijadikan referensi pelaksanaan operasi. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat terhadap peserta latihan dan foto bersama. Kegiatan Gladi Posko 1 Wirajaya yang dilaksanakan oleh Pasis Dikrek 52 Sesko TNI ini akan memang berbeda dengan kegiatan tahun lalu. Karena kalau tahun lalu membahas tentang masalah bencana alam, nah khusus untuk tahun ini realitas latihan itu disesuaikan dengan petunjuk daripada Panglima TNI, yaitu untuk membahas tentang current isu yang bersifat basah, artinya yang sedang berlangsung, yaitu masalah penanganan separatis OPM ya, yang berada di Papua dalam situasi status tertib sipil dengan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Nah,
Di dalam kegiatan ini pula sebelumnya saya jelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 8 September kemarin sampai dengan hari ini. Memang dalam kegiatan ini adalah bagaimana menerapkan 7 langkah tahap daripada proses pengambilan keputusan militer. Nah, keberadaan daripada kementerian, lembaga, dan instansi terkait ini tentunya ini menyikapi daripada tugas-tugas yang tertuang di dalam Inpres 9 tahun 2020 terkait masalah Papua. Nah, keberadaan mereka selama dalam kegiatan ini ada 12 kementerian lembaga, ya, termasuk instansi terkait, dan juga di sini ada dari Mabes TNI dan juga dari Mabes Polri. Untuk keberadaan daripada kementerian lembaga ini ada tujuannya. Pertama adalah kita bisa memberikan gambaran kepada kementerian lembaga bagaimana Tentara Nasional Indonesia merencanakan suatu operasi gabungan terpadu, ya, dalam status tertib sipil, ya, menangani masalah gerakan OPN yang ada di Papua dalam rangka untuk mendukung, ya, percepatan pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dalam rangka ini tentunya Tentara Nasional Indonesia menggunakan 7 langkah daripada proses pengambilan keputusan militer. Ini kita kenalkan kepada para kementerian lembaga. Yang kedua, memberikan peluang kepada kementerian lembaga yang ikut di dalam kegiatan ini untuk bisa melihat bahwa di dalam proses PPKM yang ada itu mereka akan mendapatkan suatu tempat bagaimana dia memposisikan kontribusi apa yang diberikan oleh KL pada saat pelaksanaan operasi gabungan terpadu yang dilaksanakan oleh TNI. Dan yang ketiga, tentunya memberikan gambaran kepada KL untuk bagaimana mekanisme kegiatan operasi gabungan terpadu yang dilaksanakan oleh TNI. Dan yang terakhir, kita adalah ingin mendapatkan masukan daripada kementerian lembaga terkait dengan proses PPKM yang ada, terkait dengan 7 langkah PPKM yang dilaksanakan oleh TNI dalam pelaksanaan operasi gabungan terpadu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan terkait bahwa TNI dalam merancangkan suatu kegiatan ini secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian saya sampaikan juga tujuan daripada kegiatan Gladi Posko ini, yang pertama adalah agar para siswa bisa meningkatkan kemampuannya dan pemahamannya di dalam menerapkan 7 langkah PPKM dalam operasi gabungan terpadu yang telah direncanakan oleh Komando Latihan. Kemudian sasarannya tentunya adalah ada 3 hal. Yang pertama, selain PASIS bisa menerapkan secara langsung 7 langkah PPKM yang diberikan dalam materi pelajarannya kaitannya dengan masalah operasi gabungan terpadu. Yang kedua, para PASIS bisa menerapkan strategi, taktik, teknik, dan prosedur di dalam perencanaan operasi gabungan secara terpadu. Dan yang terakhir, tentunya para PASIS akan bisa memahami bagaimana mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga dan instansi pada saat melaksanakan operasi gabungan terpadu yang dilaksanakan dalam kegiatan latihan ini. Di akhir latihan Posko 1 Operasi Militer Selain Perang Wirajaya, dilaksanakan kaji ulang secara menyeluruh oleh Ketua Tim Penilai dan sambutan oleh pimpinan latihan serta wakil pimpinan latihan. Tanggapan kami mengenai latihan Posko 1 OMSP yang diselenggarakan oleh Sesko TNI tentang pelaksanaannya terpadu dengan kementerian lembaga itu adalah sangat bagus, di mana kegiatan operasi militer selain perang itu melibatkan selain TNI juga kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di wilayah operasinya. Namun demikian, dalam hal kementerian lembaga perlu kita ketahui
ketahui bersama bahwa kementerian lembaga produknya adalah produk kebijakan, sedangkan produk dalam Lat Posko ini adalah produk operasional. Alangkah lebih bagusnya apabila selain kementerian lembaga yang dilibatkan adalah instansi-instansi operasional yang berada di daerah-daerah yang secara operasional bisa bergabung langsung dengan Kogab yang melaksanakan latihan posko pada peserta Sesko TNI ini. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Sebuah apresiasi dari kami di Kemenpolhukam terkait dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Sesko TNI dalam latihan posko MSP, karena sudah melibatkan kementerian dan lembaga lainnya. Ini membuktikan bahwa TNI sekarang sudah membuka diri, bahwa apa yang dilaksanakan di Papua tidak bisa dilaksanakan hanya oleh TNI saja, tapi juga harus berkolaborasi bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, sehingga bisa dilaksanakan secara bersama-sama, secara terpadu, dan nanti akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan di Papua dengan baik. Demikian mungkin pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kementerian Kemenkumham, khususnya Dirjen HAM, kami mendukung program kegiatan percepatan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dari gangguan separatis bersenjata pada status tertib sipil. Tetapi barangkali perlu lebih didukung dengan data-data personil-personil, sumber-sumber mana yang mendukung kita dan sumber-sumber mana yang bisa menghalangi proses percepatan pembangunan. Ada beberapa kelompok-kelompok yang memang terlihat separatis. Ada juga kita itu dari luar. Ada juga dukungan dari internal kita, dari TNI, Polri. Tetapi jangan lupa bahwa juga ada dukungan-dukungan kementerian lembaga, termasuk juga Pemda sekitar. Ada juga Pemda sekitar yang memang dukungannya harusnya sangat pesat untuk percepatan pembangunan. Bagaimana Pemda itu memang mendukung terkait dengan pembangunan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Kementerian Sosial, perwakilan dari Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kami mengapresiasi dan menyambut baik terhadap pelatihan terpadu ini, lintas sektor, ya, dan juga kerjasama dengan aparat TNI, bahwasanya penanganan di Papua ini memang diperlukan secara gabungan maupun yang terpadu, guna mendapatkan pembangunan yang merata, pembangunan yang adil, khususnya bagi masyarakat Papua dalam mensejahterakan masyarakat Papua khususnya. Dalam hal Kementerian Sosial itu adalah pembangunan secara program pemberdayaan sosial, lalu program perlindungan sosial, dan program rehabilitasi sosial. Nah, untuk itu ada beberapa program secara nasional, ya, baik itu program PKH maupun program sembako dan juga program-program lainnya adalah untuk mensukseskan dan mensejahterakan warga masyarakat Papua. Yang tidak kalah penting adalah tentu dengan adanya kerjasama dengan aparat TNI maupun aparat Polri setempat, juga dibantu dengan aparat dari Pemda, khususnya Pemda Provinsi maupun Pemda dari Kabupaten Kota, bahkan sampai dengan kelurahan. Artinya pelatihan ini guna mereview kembali program-program yang ada di kementerian yang bisa dipadu-padankan dan bisa disinergikan untuk mensukseskan pembangunan Papua, khususnya dari gangguan separatis bersenjata maupun OPM, guna status tertib sipil di Papua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Alen Simarmata dari Kementerian Luar Negeri, pejabat diplomatik di Direktorat Keamanan Diplomatik. Terakhir kami menjabat sebagai Konsul RI, Kepala Perwakilan RI di Vanimo, Papua Nugini yang berbatasan dengan Jayapura. Bersama dengan rekan saya,
Bapak Julius, kami diundang secara khusus hadir datang pada Lats Posko 1 MSP ini, yang kami melihat bahwa ada sinergi, ada koordinasi yang terbangun dengan baik seperti itu, sehingga dari kami di dalam acara-acara tadi memberikan masukan. Tadi ada yang dipaparkan yang sebagai peraga dari Kementerian Luar Negeri, bagaimana mensukseskan program ini, bagaimana kita mengatasi separatis Papua, dan kami memberikan masukan bahwa yang masalah utama adalah di tingkat internasional adalah terjadi internasionalisasi Papua. Nah, kami memberikan masukan bagaimana kita meminimalkan berita-berita di media-media internasional, kemudian bagaimana kita meminimalkan upaya-upaya kelompok separatis untuk memasukkan agenda-agenda atau propagandanya di dalam pertemuan regional MSG, kemudian juga yang terakhir di PIF dan sebagainya. Kami melihat pelatihan ini cukup bagus, ada sinergi dalam konteks bersama, impian kita bersama, yaitu mewujudkan percepatan pembangunan di Papua vis-a-vis instruksi Bapak Presiden. Yang kami melihat juga tentu tidak bisa sendiri, tentara kita dan juga Kementerian Pertahanan semua harus bersinergi dalam melaksanakan program ini. Kami dari Kementerian Luar Negeri selalu menyampaikan bahwa apa yang bagus, yang positif yang dilakukan oleh kita di dalam negeri itu merupakan amunisi yang kami bawa di fora-fora internasional dalam menyuarakan bahwa Papua itu adalah Papua yang damai, Papua itu merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami menyampaikan sukses selalu kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini. Tentu harapan kami banyak hal-hal yang baru yang tentu akan diikuti dengan baik sesuai dengan perkembangan geostrategis geopolitik yang ada. Demikian dan terima kasih. Terima kasih dari Basarnas dalam hal ini terkait dengan Lat Posko 1 MSP yang diselenggarakan oleh Sesko TNI tentang pelaksanaan operasi terpadu Kogab Wilhan 3 dalam ini bersama kementerian dan lembaga dan Basarnas. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa, di mana dalam pelaksanaan Gladi Posko 1 ini melibatkan kementerian dan lembaga. Tentunya hal tersebut ini menjadikan hal yang sangat baru, sehingga menjadi pengalaman yang baik bagi para siswa di Krek Sesko TNI ke-52, Angkatan 52 dalam hal ini, sehingga bisa tahu persis bagaimana mekanisme Pangkogab Wilhan 3 memberikan masukan sebelum pelaksanaan analisa tugas pokok maupun analisa tugas sementara serta pelaan staf, sehingga hal ini menjadi sangat baik untuk terus dilaksanakan, sehingga pengkayaan bagi siswa di Krek Sesko TNI ke-52 dalam ini. Demikian, terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada BPIB untuk bersama-sama berkoordinasi dalam rangka menyusun suatu pelaksanaan operasi terpadu Kogab Wilhan 3 yang merupakan suatu operasi terintegrasi dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah bersama-sama TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan operasional khususnya di Papua dan Papua Barat. Dalam konteks ini BPIB menyambut dengan gembira karena ini merupakan suatu upaya gotong royong bersama dalam rangka membangun suatu penguatan karakter bangsa berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila yang berujung pada penguatan karakter cinta tanah air, sehingga bagaimana masyarakat Papua merasa sebagai bagian daripada keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja dalam konteks ini sejalan dengan kebijakan BPIB, yaitu Pancasila dalam tindakan, bagaimana aksi-aksi nyata pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat setempat dengan memperhatikan keadaan
kearifan-kearifan maupun budaya adat istiadat yang ada di masyarakat Papua, yang berujung bagaimana bersama-sama BPIP dan Kementerian Lembaga membuat suatu program untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dari Papua, sehingga kita bersama-sama bisa mewujudkan suatu program yang berkesinambungan terkait dengan tidak hanya pendekatan soft skill, tapi juga pendekatan hard skill. Jadi antara hard skill dan soft skill, bagaimana penguatan sumber daya manusia yang dibekali dengan suatu kompetensi untuk meningkatkan kemampuan teknis, tapi juga didukung dengan bagaimana mengembangkan karakter bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bersama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, gotong royong yang dilaksanakan di dalam program ini sangat luar biasa, dan ini merupakan suatu hal yang positif untuk mewujudkan Indonesia emas ke depan. Salam Pancasila. Keringat yang mengalir di medan latihan adalah penebus darah di medan pertempuran. Kami akan pertahankan negeri ini walau sejengkal tanah pun. NKRI harga mati. Demikian pemirsa edisi ke-36 pekan ini. Saya Kiva izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sesko TNI. Tegak amalkan Sabta Marga.